Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi ru'yatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Tanggal 27 Rajab mengingatkan kita kembali kepada suatu peristiwa yang agung, peristiwa yang dahsyat dan spektakuler yang tidak pernah hilang dimakan waktu dan masa hingga terbelahnya langit dan bumi ini. Inilah suatu peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan hanya diwajibkan kepada beliau saja, bukan hanya diperintahkan secara pribadi untuk beliau saja, akan tetapi Isra dan Mi'raj itu wajib bagi setiap mukmin yang telah mengenal akan rohnya. Karena sebagai seorang mukmin itu Bapak Ibu, di mana dia mesti mampu memandang dan menyaksikan Allah itu setiap harinya, setiap waktunya, setiap perjalanan hidupnya sampai ruh itu meninggalkan akan cangkangnya. Itu wajib. Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai contoh, sebagai uswah dan teladan bagi kita ini, karena beliau telah mencontohkan kepada umat bagaimana cara berisra, bagaimana cara bermi'raj, berliku, bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah. Makanya jikalau beliau itu sebagai contoh dan teladan buat diri kita ini, maka umatnya juga wajib melakukan Isra dan Mi'raj itu untuk berliku, untuk bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah. Makanya Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi diri, bagi orang-orang yang ingin bermi'raj, orang-orang yang ingin berliqa, bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah. Maka Rasulullah itu contohnya. Jadi memperingati Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu bukan hanya sebatas seremonial belaka, bukan sebatas hanya kita mengenang perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus naik ke Sidratul Muntaha, tapi memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul itu bagi umat, bagi diri kita ini, bagaimana kita mesti mampu mencontoh dan meneladani beliau supaya kita mampu untuk berisra dan mi'raj itu. Karena beliau telah mencontohkan kepada umat ini. Maka wajib hukumnya.
Maka ini yang mesti kita pahami. Banyak hikmah, banyak iktibar, banyak pelajaran yang kita bisa ambil di balik peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Bukan hanya sebatas menjemput perintah sholat. Akan tetapi proses perjalanan Isra dan Mi'raj itu sebenarnya adalah proses Islam, proses iman, dan proses ihsan. Kalaulah Islam, iman, dan ihsan syariat, thariqah, dan hakikat, ketika fase itu kita telah lalui sebagai wasilah kita untuk usul kepada Allah, maka ketika kita sudah sampai pada fase hakikat itu, Bapak Ibu, maka fase hakikat itulah yang menghantarkan kita untuk sampai kepada fase makrifat, berliqa, bermusyahadah, dan bermuajahadah dengan Allah. Jadi malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk membukakan tabir-tabir rahasia itu, sehingga kita betul-betul mampu menelusuri proses perjalanan pulang dan kembalinya kita kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sebatas mengambil perintah sholat, Bapak Ibu. Proses menelusuri perjalanan pulang dan kembali kita kepada Allah. Bagaimana cara kita menghantarkan diri kita ini kepada Tuhan? Karena Allah sudah katakan kepada kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini asalnya daripada Allah dan itu pulang dan kembalinya kepada Allah. Lima datangnya situ, pulangnya lima hilang, situ dicari. Kok yo datang awak daripada Tuhan, itu pulang dan kembalinya datang kepada Allah, Bapak Ibu. Maka memulangkan diri kepada Allah itu jangan ditunggu habisnya usia umur kita. Jangan ditunggu sampai datangnya ajal kita. Memulangkan diri kepada Allah itu sebelum habisnya usia umur, sebelum datangnya ajal, sebelum Israel itu datang menghampiri diri kita. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul. Mutu qabla an tamut. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Matikan dirimu sebelum dirimu mati itu makna hakikatnya mati sebelum habisnya usia umur. Proses Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW itu disempurnakan Allah kepada beliau sebagai contoh dan teladan buat diri kita ini. Proses syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Dan kita wajib untuk mencontoh dan meladani beliau, supaya kita bisa memulangkan akan rahasia diri ini kembali kepada Allah sebelum ajal itu sampai, sebelum usia umur kita itu habis, Bapak Ibu. Sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya, sebelum roh itu meninggalkan alam dunia, kita sudah bisa berisra dan mi'raj itu kepada Allah. Kalau kita ingin selamat pulang dan kembalinya kita itu kepada asal kita. Jadi jikalau kita ingin selamat pulang dan kembalinya kita kepada Allah, kepada asalnya kita itu, maka inilah kesempatan bagi kita di alam dunia dan di alam sana ini sebelum habisnya usia umur. Betul-betul kita istiqomah menelusuri perjalanan pulang dan kembali kita kepada Allah, karena Allah telah membukakan rahasia-rahasianya kepada diri kita ini, supaya dengan akal fikir kita, dengan kecerdasan rohani kita, kita mampu memahami dan mengambil iktibar dari setiap apa yang disampaikan Allah. Wa alla yustaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an.
Jikalaulah hamba aku dirimu telah istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk. Kamu sudah ada keinginanmu, mahabbah dan rindumu untuk berliku, untuk bermusyahadah dengan aku, kata Allah. La asainahu ma'al. Aku akan memberikan kepada dirimu petunjuk. Maka dengan petunjuk itulah kamu itu betul-betul berjalan kepada aku. Ya ja'alakum nuratan sunabihi. Siapa yang telah aku bukakan tabir rahasia dirinya, lalu aku berikan nur ke dalam dirinya, kata Allah. Maka berjalanlah kamu di dalam nur itu. Berjalanlah kamu di atas hidayah dan petunjuk itu, kata Allah. Biar kita ini betul-betul sama, Bapak Ibu. Jadi selamatnya kita memulakan tabir rahasia diri kita ini kembali kepada Allah. Apabila kita berjalan di dalam nur, berjalan di dalam terang, Bapak Ibu. Nah sekaranglah masanya kita memperkuat jalan pulang dan kembali kepada Allah itu bagaimana kembalinya kita itu jalannya betul-betul benar. Maka munculkanlah niat yang kuat, azam yang istiqomah untuk kita bisa sampai kepada Tuhan itu. Karena Allah ada katakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika katahan famulah. Wahai jantung hatiku, kata Allah. Wahai bela jiwaku, kata Allah. Kamu telah bersungguh-sungguh, kamu telah bekerja keras untuk berliqah, untuk bermusyahadah kepada aku. Pasti kamu akan sampai juga kepada aku, kata Allah. Jadi munculkan mahabbah itu, keinginan itu. Ini pesannya Nabi kepada kita. Man ahabballahu liqa'ahu ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang betul-betul ada keinginan dan kerinduan di dalam hatinya untuk berjumpa dan bersua dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah juga ada kerinduan, Allah juga ada keinginan mahabbahnya untuk menemui akan hambanya. Tapi sebaliknya kata baginda Rasul, wa ma lam yuhibbillah liqa'ahu lam yuhibbillahu liqa'ahu. Barang siapa di antara umatku, hambanya Allah, tidak ada mahabbah, tidak ada keinginan dan kerinduan untuk berisra mi'raj, untuk berliqah, bersua dan bermusyahadah dengan Allah, lam yuhibbillahu liqa'ahu, maka Allah pun juga tidak ada keinginan, kerinduan, mahabbah untuk menemui akan hambanya. Maka jikalau Allah ingin berharap menemui hambanya, karena kita ini adalah min ibadi juz'ah, kita ini adalah bahagia terjadi daripada dirinya, belahan jiwanya, maka munculkanlah mahabbah itu dalam hati kita. Munculkan keinginan, kerinduan itu untuk berliqah dan bermusyahadah dengan dirinya. Pasti Allah juga akan memunculkan mahabbah dan kerinduan dirinya untuk menemui akan hambanya. Siapa yang datang kepada aku dengan berjalan, maka aku akan song-song dirinya dengan berlari. Begitulah harapan dan keinginan Allah itu melebihi harapan dan keinginan kita kepada. Kalaulah kita ini ada keinginan dan kerinduan untuk bermusyahadah dengan Allah, maka keinginan Allah itu kepada diri kita melebihi keinginan kita untuk berliqah, bermusyahadah dengan diri. Karena Allah itu Bapak Ibu amat sangat pencemburu dengan hambanya. Makanya supaya hambanya itu tidak mendua hati kepada yang lain selain daripada dirinya, maka disitulah Allah selalu menanamkan harapan dan keinginan kepada hambanya itu. Pahamilah bahwa Allah itu rindu dan cinta untuk
belahan jiwanya ini. Itu yang mesti kita sadar. Itu yang mesti kita aktifkan di dalam rohani kita ini. Sehingga semakin bertambahnya umur kita, semakin bertambahnya usia kita Bapak Ibu, semakin hidup mahabbah itu sebenarnya. Semakin aktif dan terinstal rasa Tuhan itu ke dalam diri kita ini. Sehingga tidak ada lagi namanya ruang dan waktu, masa, zaman yang membuat kita ini berjarak dengan Tuhan. Kalau ada kita ini berjarak dengan Tuhan, itu karena diri kita sebenarnya menutup jarak itu dengan Allah. Kita yang menutup jalan untuk berliku dengan Allah. Padahal Allah itu selalu mengutarakan kepada kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku senantiasa menyertai dirimu di mana saja kamu berada. Itu maksudnya di mana ada kamu, di situ ada aku, kata Allah. Kalau orang yang sudah terbuka rohaninya, sudah ada mahabbah dan rindu serta bermanja-manja dengan Allah. Ketika Allah telah mengutarakan akan kehadiran dan kedekatan dengan kita, di mana ada kamu, di situ ada aku, sebenarnya rasa itu mesti hidup di dalam diri kita ini. Di mana ada aku, di situ nyatanya Tuhan itu. Sehingga hidup kita ini tidak akan pernah sunyi. Apa sebabnya? Karena hati kita, rohaninya kita itu telah dipenuhi, telah diisi dengan mahabbah bersama Allah. Kita bisa merasakan akan kehadiran kedekatan itu dengan Tuhan. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Karena Allah itu ahad binas. Allah itu sudah meliputi akan diri setiap manusia. Allah sudah meliputi akan diri kita ini. Kalau Allah sudah meliputi akan diri kita, yang disebut namanya insan, itu maknanya kita ini hidup di dalam rahman dan rahimnya. Kita ini hidup di dalam dekapan cinta dan kasih sayangnya. Allah yang meliputi kita. Begitulah Allah itu latif. Begitulah Allah itu maha lembut, maha halus dia. Saking latifnya, saking maha lembutnya, saking halusnya. Tidak ada ruang dan waktu, tidak ada masa dan tempat yang tidak ada dirinya. Karena Allah itu bikulli syai'in muhit. Dia meliputi ruang dan waktu, masa. Segala yang nyata, segala yang wujud. Itulah kezohiran akan nyatanya dirinya. Namun kesempurnaan, kenyataan akan wujud kezohiran dirinya sempurna pada diri Bapak Ibu itu. Kalau Allah sudah membukakan akan kesempurnaan nyata masalah dirinya pada diri Bapak Ibu, itu maknanya apa? Di mana ada kamu, di situ ada aku. Betul, tangkap rahasia itu. Kita tilik ke dalam, kita senter ke dalam, kita pastikan ke dalam. Di mana aku berada, di situ nyatanya Allah. Nah, begitulah rasa Tuhan itu mesti hidup di dalam kita. Sehingga setiap waktunya, setiap saatnya kita sudah bisa memahami Isra dan Mi'raj yang sebenarnya. Sebelum habisnya usia umur kita. Rasulullah itu hanya contoh. Rasulullah itu hanya uswah dan teladan buat diri kita ini. Bagaimana umatnya ini mampu berisra Mi'raj seperti yang telah dicontohkan oleh beliau, cara bermi'raj kepada Allah.
Yang pertama Bapak Ibu, ya kita lihat prosesnya. Ya, proses yang pertama itu proses Islam atau proses syariat. Ini diawali dengan proses tazkiyatul qalbiyah, pembersihan dada beliau, ruhani beliau, kalbu beliau. Di prosesnya yang disebut namanya tazkiyatul qalbiyah. Tazkiyatul qalbi itu proses pembersihan ruhani kalbu. Kalaulah ruhani Nabi dibersihkan, kalbunya Rasulullah dibersihkan, jangan pula Bapak Ibu salah pula memahaminya, berarti hati Nabi kotor. Ya, hati Nabi itu berumui. Bukan. Nabi itu adalah contoh dan uswah sebenarnya bagi diri kita ini. Ya. Karena siapapun yang akan bermi'raj, siapapun yang akan berliku dengan Allah, maka prosesnya itu adalah proses pembersihan hati. Nah, Nabi contohnya itu untuk memberitahukan pesan yang tersirat bagi umat ini. Karena Allah katakan apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullah. Bahwa hati manusia itu penuh dengan penyakit, penuh dengan nipak-nipak batin. Nipak batin itulah sebenarnya sebagai batu licin, batu penhalang, hijab dan penghalang bagi diri kita untuk bisa bermi'raj kepada Allah. Makanya supaya rohani kita itu bisa berisra mi'raj kepada Allah, maka perlu proses tazkiyatul qalbi, itu pembersihan hati. Ini yang disebut namanya ya, mengeluarkan nipak-nipak batin sekiranya itu ada di dalam hati kita. Ujub, ria, takut, dengki, sombong, sosok, onge, gibah, namimah, seganteng, serancak, solepai. Itu semuanya itu penghalang udah. Penghalang. Makanya Nabi katakan apa? La tadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min. Tidak akan masuk surga umatku walaupun dia itu adalah ahli ibadah, ahli sujud. Jikalau ada di dalam hatinya sebesar zarah sifat sombong, sifat ujub, sifat takbur, ujub, sombong dan takbur itulah sebenarnya penghalang dirinya itu untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Jadi jangan dianggap enteng, dianggap remeh masalah ujub Bapak Ibu, masalah takbur. Hati-hati. Ya. Jangan hanya zahirnya saja dikatakan ahli surga, seolah-olah Bapak Ibu kita semua sudah mendapatkan sertifikat surga, tapi di dalamnya kafir. Itu namanya kicau di antara namun wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kamu menganggap, mengira dan menyangka bahwa dirimu itu adalah ahli surga dalam melakukan amal yang terbaik di hadapan Allah. Padahal kamu sebenarnya sudah tertipu dengan diri dan amalmu sendiri, tapi kamu tidak menyadarinya. Ini yang mesti dibersihkan. Siapa yang ingin berliku dan bermi'raj kepada Allah, dicontohkan oleh Allah melalui Nabi. Itu uswah itu. Jadi Rasulullah itu ya, seumur hidupnya itu sempurna proses tazkiyahnya, ya, dibersihkan pada umur 4 tahun. Itu dibersihkan tuh pada usia ya 10 tahun, pada usia 15 tahun, pada usia 40 tahun, pada usia 51 tahun.
Dibersihkan Bapak Ibu, proses. Maka ketika itulah Jibril, Mikail datang menghampiri beliau. Dibawalah Rasulullah itu ke sumur Zam-Zam. Di situlah Rasulullah dibaringkan, lalu dibedah dadanya. Dari sini di bawah jangkut ini Bapak Ibu sampai pusat ini. Ya kalau Allah yang memerintahkan malaikat untuk mengoperasi Rasulullah, tentu tidak berdarah Bapak Ibu. Tentu tidak ada sakitnya. Setelah dibelah dadanya, dibersihkanlah hati itu. Setelah dibersihkan hati beliau, dicuci dengan air Zam-Zam, barulah dimasukkan ke dalam hatinya itu iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Jadi dimasukkanlah nur iman, Islam, tauhid dan ma'rifat. Makanya Allah katakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akulah yang membuat hatimu itu cinta, mahabbah rindu dengan aku, kata Allah. Maka aku tanamkan keimanan itu betul-betul tertancap di dalam rahasia hakikat dirimu, kata Allah. Jadi iman itu letaknya di hati, kan? Iman itu letaknya di hati. Hati itu letaknya di mana? Harus dipahami itu. Biar tahu Bapak Ibu. Nah, ini harus bukakan nih. Allah katakan, aku ciptakan anak Adam itu, ya, itu sebagai sebuah mahligai. Mahligai. Mana itu Ibnu Adam kisor, aku jadikan anak Adam itu batang tubuhnya seperti sebuah mahligai. Di dalam mahligai itu ada namanya hati sudur. Hati sudur. Sudur hati. Di dalam hati sudur itu disitulah letaknya kepedulian padahal ya ganjaran. Mantak warimah. Gas. Ulah make mikiran-mikiran duit, bari, ya, milih presiden, saya presiden, aing mah teu perlu dibere duit, komoletik mah, kecuali gede. Di dalam hati teu perlu duit, nah, geus bukan adil ya sana ya, adil ya. Geus, nurani urang. Di dalam hati kuluk itu letaknya ngomongna kumaha, kemudian sepak terjang awalna di mana kumaha. Oh iya berarti pemimpin, pilih ke urang, itu keneh. Ieu negara di dalam hati Bahjatul Qulub itu disitulah letaknya hati lubban. Lamun teu diurus ieu negara engke agama bakal acak. Di dalam hati lubban itu mantak teu bisa keluar. Di Islam mah agama jeung negara teu bisa. Tapi lamun urang make berdasarkan demokrasi, negara jeung agama bakal terpisah. Bakal terpisah. Manusia ieu adalah manusia eta insan sosial. Hubungan anak sesama manusia jeung lingkungan. Ditinjau bahwa manusia ieu adalah insan sosial, eta adalah ngabutuhkeun kana tata cara. Tata cara teh lingkungan berarti kurang kudu gitu dibangun. Lamun ditinjau manusia ia adalah manusia buatan pangeran, berarti ngabutuhkeun agama. Lamun urang ninjau bahwa manusia ieu makhluk Allah, butuh aturan Allah, agama narang syariat. Namun urang neuleuh bahwa manusia eta adalah insan sosial, nu hubunganana manusia jeung manusia di jeung lingkungan teu bisa hirup sorangan, kudu aya nu sejen, berarti makhluk sosial iyalah kudu aya penataran sosial karena politik. Berarti politik hirup di atas negara Islam, cicing di luhur negara, berarti moal bisa keluar antara negara jeung agama. Gitulah
caritana dianya Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Dek ngembangkeun agama di atas negara atau negarana kudu ditata moal bisa keluar ka jeung kumaha ge agama jeung negara. Lamun kurang negara bae teu make agama acak-acakan. Nur itu adalah negara bae teu make agama korupsi terus bae maling terus bae nu zina teu dibunuh teu diranjam anu mabok teu dikumaha terus eta ngaranna negara teu make agama percis kos di Cikupa bae kieu ngaranna teu make agama ayo bae duit naon tah duit mah gabres bae tah eta negara teu make agama ieu kos di urang ieu kos kieu mantak leuheung jelema nu hayang jadi DPR masih leuheung keneh siap ka neraka berarti dengan sifat-sifat jadi bupati siap ka neraka lantaran geus make agama. Siap jadi gubernur berarti sarua jeung kieu Gusti abdi siap jadi gubernur di akhirat siap abdi dikerodokeun di neraka ge sarua jeung kitu sebab teu make agama maka teu make agama mana agama teu salat diatep nyanana teu pernah ngajak salat ngaranna teu make agama nu zina diatep teu make aturan Al-Qur'anul Karim ngaranna teu make agama nu mabok diatep teu aya undang-undang sesuai jeung aturan Al-Qur'an ngaranna teu make agama nu korupsi miliaran triliunan diatep nu dikotok eta teu make agama nu kos kitu ngaranna tah ieu nagara urang teh eta deuleu kumaha teh berarti nagara leumpang teu make agama siap ka neraka kabeh mulai ti RT calon neraka kabeh ka ditu itu yang menjadi rahasia aing mah lain ngomong lalagan beneran sia Jakarta pandai ngaji tinggal ngaji. Jakarta aing moal ngaji deh minggu hadap mah sabodo. Sanongi tas yang ngaji ka dieu. Ngaji ka ditu sia jeung bupati ka ditu. Bakal korupsi kabehan sia. Jakarta kiamat aing eureun bae ulah wae teh heula eureun mah. Dalamnya lautan bisa diukur Bapak Ibu. Gitu pakai agama. Sadar sia, negara urang teh teu make agama sadar. Sing sadar lain dalagaan mana agamana cenah eta ka Mekah lain nyanyikan nyana makan sarukun marat doang ayo tanyakeun ka kandung ieu jangan teu ditahan enten begitu maju nyana makan sakuru ka Mekah sia jual kotok untungna jang aing sia kali itu pehek aja itu denda ge itu jauh jasa 12 kilo 13 sarua jang kala itu sia parai abang mun disompralkeun teh bahasa rakyat kos kitu bahasa rakyat mun disompralkeun teh kos kitu kamareka sia wahai urang Balaraja aki-aki nini ku aing deuk ditedeuna jauh los sia deuk parae kajen malah mabanding paeh habak di ditu aing ngaracun hese mending parae bae di ditu mata kalau mun aya nu paeh teh aya teh jamaah haji alhamdulillah eta bahasa mun dikedalkeun teh kos kitu sadar atuh teu sadar ada rasa gampang ada rasa akan mati ja urang merantap di ditu teh aulia Allah usul nu kadengek tah eta bahasa agama teh mun hayang nyaho mah tidak ada rasa agama tanpa negara pesantren teh ngembangkeun agama Al-Qur'an hadis kalam ulama dijelaskan teh cuman teu bergulir secara praktis sia-sia aing be ngaji santri ngaji mingguan beres bubar atupan teu aya anu ngondisikeun sugan aya DPR nyaritakeun salat di negara jauh ini musim mahal sugan atuh ayakeun zakat make undang-undang zakat teh lain sakadar dicokotan haji dipake ngabangun masjid lain kitu kalau kita make pas aturan Al-Qur'anul Karim agama teh ngan sakadar dibahas di majelis taklim, dibahas di pondok pesantren, santri ngaji bari nundutan ieu kos kieu kos urang ieu. Komo nu di tukang mah geus beak 2 gelas kopina ge. Tah eta keur jaritakeun agama, tapi penerapan di negara kan teu. Berarti agama berjalan dengan sendirinya, teu diatur ku negara. Lempang masing-masing. Lempang masing-masing agama lempang sorangan negara tuh make agama kos kieu acak-acakan mata nu perlu ditangkap nu teu perlu ditangkap tangkap lantaran teu teken tidak saling agama jeung negara teh Islam mah agama jeung negara ngahiji
Itu orang yang besar. Gus Dur baheula nyaritakeun tidak jatuh agama dengan negara di Indonesia. Sebab Indonesia bukan negara Islam demokrasi. Walaupun bagaimana tidak akan nyatu dengan agama. Agama jalan sendiri, negara jalan sendiri pakai demokrasi. Tidak akan nyatu di Indonesia kecuali ceknya nanti kalau perang dulu. Gus Dur ngomong gitu, tidak akan nyatu di Indonesia agama dengan negara. Agama jalan sendiri masing-masing. Yang Kristen jalan, yang Katolik jalan, yang Buddha jalan. Di atas segala-galanya Tuhan. Jadi kalau bersandar kepada Allah, insya Allah Bapak Ibu takkan pernah kecewa. Tapi bersandar kepada makhluk masih kecewa, sakit hati. Ya. Sambuk mungkul mah kancang dah dulu. Ketika susah, tolong ketika susah, nak kamu nolong. Banting lantar. Itu kalimat yang muncul tuh. Kenapa? Karena kita bersandar kita itu bukan karena Allahnya. Ya, karena ada maunya tuh. Sasa aku dia nyeci itu kagok-kagok nyawa. Ya kan? Enggak lama tuh stroke kalau tunggu mati aja itu. Jadi susah nih itu Bapak Ibu ini kan susah loh. Tapi di tengok malam tuh enggak ada wajah-wajah bermasalah. Iya gitu kali parah nanti pagan dengan. Kalau nak mantap sandar kepada Allah, itu lekat di makrifat loh. Alah patuh saya Bapak Ibu. Nilai harga dengan nilai pastinya sama sih itu, mak. Kan? Di malah tak sampunya itu yang terpandang Allah itu di situ. Jadi pandang Allah di atas segala-galanya itu. Biar nyaman di awak, biar aman di Allah tuh. Akhirnya bahas kau nyaman akan nali Allah itu. Aku jalannya. Jadi kita kini kau membuka dan membaca kitab nafsiyah namanya. Kitab nafsiyah itu Bapak Ibu yang tidak ada hurufnya, tidak ada barisnya, tidak ada titiknya, tapi Bapak Ibu bisa bacanya. Kalau tidak bisa masuk jam pulang dulu. Itu kitab nafsiyah loh. Nah, supaya kita bisa bermakrifat kepada Allah. Ala berasi ada dua nabi itu, ya, barulah nabi diperjalankan. Namanya perjalanan Bapak Ibu, ya kan? Tentu ada kendaraannya. Kendaraannya itu disebut namanya dengan burak. Burak atau buruak? Burak itu artinya itu Abdal. Hah? Burak kilat, berarti kendaraannya secepat ya. Makanya burak itu dikiaskan oleh orang syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Nah, mana burak secara syariat, mana burak secara tarikat, mana burak secara hakikat.